Anies siap-siap saja. Surya Paloh berpeluang putar haluan dukung Prabowo. Yang ngomong bukan orang sembarangan loh. Secara batin saya sudah dapat hubungan kami ini hubungan persahabatan. Harusnya lebih mudah untuk menyelesaikan kalau benar masalah. Sejauh ini tidak ada masalah. Sekarang Mas Prabowo capres dari posisi Gerindra. Apa yang bisa dilakukan Nasdem? Satu, bersikaplah untuk betul-betul mampu memberikan spirit semangat bagi Mas Prabowo sebagai satu sumbangsi persahabatan. Menang kalah itu nanti urusan kedua. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang tidak disampaikan kepada publik Misalnya. Surya Paloh. Karena begini, karena pertemuan Prabowo Subianto dengan Surya Paloh ini kan tidak terlepas dari pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu. Kan sangat kelihatan setelah Surya Paloh ketemu Jokowi, kemudian Nasdem ini kan safari, ketemu dengan Gerindra, ketemu dengan Golkar dan seterusnya. Jangan-jangan memang para elit ini sudah selesai soal pilpres ya, misalnya bahwa tidak ada lagi misalnya ada orang yang kemudian menyatakan diri sebagai poros perubahan. Tidak ada misalnya capres-capres yang diusung oleh Nasdem itu adalah mereka yang akan berbeda secara diametral, secara politik dengan Jokowi. Tapi itu tidak perlu ditampakkan kepada publik. Ketika Pak Surya Paloh kemudian komunikasi dengan Gerindra atau dengan Golkar, memang itu mereka informasikan ke koalisi akan bertemu dengan partai tertentu, dan kita juga begitu. Ketika kita juga komunikasi dengan Golkar, komunikasi dengan partai-partai yang lain, kita juga komunikasikan. Ya, sehingga ini akan tetap utuh dalam koalisi yang bertiga ini. Ya, analis politik dan Direktur Indo Strategic Research and Consulting Arif Nurul Imam menyoroti pertemuan antara Surya Paloh dengan Prabowo Subianto. Dia mengatakan pertemuan tersebut punya makna yang bisa dicermati secara baik oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana kedua partai tersebut terlihat sangat mesra, kendati sekarang ini berbeda pandangan dalam politik. Dia menilai pertemuan itu menarik untuk dicermati di tengah Nasdem yang menyatakan mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres. Sementara kita tahu Prabowo merupakan bakal capres Partai Gerindra dan PKB, kata Arif kepada awak media. Menurut Arif, selain membahas soal politik kebangsaan, pertemuan tersebut adalah bentuk apresiasi Surya Paloh pada Prabowo Subianto. Kehadiran Surya Paloh bisa juga kita baca sebagai bentuk apresiasi pada Prabowo yang terus disebut oleh Presiden Jokowi, ujarnya. Arif mengatakan bukan tidak mungkin Surya Paloh mengalihkan dukungan di tengah isu reshuffle kabinet yang mengancam menteri yang berasal dari Nasdem. Sebab Surya Paloh terus menggelar pertemuan dengan para petinggi parpol yang berada dalam koalisi pemerintahan. Dukungan Surya Paloh pada Anies bisa jadi masih tentatif, tidak menutup kemungkinan kemudian mengalihkan dukungan pada bakal capres lain termasuk Prabowo. Lebih lanjut, Arif mengatakan bukan tidak mungkin membuka peluang Surya Paloh mengalihkan dukungan baca pres di tengah isu reshuffle kabinet yang mengancam menteri yang berasal dari Nasdem. Sebab Surya Paloh terus menggelar pertemuan dengan para petinggi parpol. Ya, dukungan Surya Paloh pada Anies bisa jadi masih tentatif ya, nggak menutup kemungkinan kemudian mengalihkan dukungan pada bakal capres lainnya termasuk Prabowo, ujar Arif. Sementara Prabowo usai bertemu dengan Surya Paloh mengaku dirinya menghargai kedatangan rombongan partai Nasdem ke Hambalang sebab jarak yang lumayan agak jauh dan dengan situasi cuaca yang diguyur hujan deras. Prabowo menyebut niat kedatangan Surya Paloh ke Hambalang tidak basa-basi. Namun, Menteri Pertahanan itu enggan menjelaskan secara detail niat apa yang dimaksud. Sementara itu, sejumlah partai politik pun merespon. Salah satunya Partai Demokrat. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menilai pertemuan antara kedua ketua umum parpol itu memperkuat kolaborasi lintas koalisi. Koalisi Perubahan memang berupaya membangun kembali budaya kolaborasi antar kekuatan bangsa. Meskipun berbeda pandangan dalam cara membangun bangsa ini ke depannya, berbeda pilihan koalisi dan capres, tapi tetap menjalin komunikasi dan silaturahim. Apalagi sesama parpol di parlemen, kata Herzaki kepada wartawan. Dia menyebut soliditas partai-partai politik di parlemen harus diperkuat dalam menghadapi kekuatan di balik layar yang berupaya menunda pemilihan umum atau pemilu. Menurut Herzaki, baik berupa mengubah
sistem proporsional terbuka menjadi tertutup sampai berupaya menunda pemilu. Selain itu, Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM atau Polhukam DPP PKS Al-Muzamil Yusuf menjelaskan pertemuan Paloh dan Prabowo ada hal yang terhormat karena kedua pihak tetap menghargai pilihan politik dan capres masing-masing. Ia merupakan pertemuan politik yang terhormat antara dua pimpinan parpol yang saling menghormati dan menghargai pilihan politik dan capresnya masing-masing, kata Muzamil. Anggota Komisi 1 DPR RI ini menegaskan sikap parpol sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang 1945 sudah menjamin hak kebebasan parpol peserta pemilu untuk dapat mengusung dan mendukung capresnya masing-masing. Melihat jawaban dua partai ini sepertinya diplomatis banget ya. Nampaknya mulai ketar-ketir koalisi perubahan bubar tengah jalan. Dan Anies nganggur deh. Kita sudah sama-sama tahu bahwa kandidat capres untuk Pilpres 2024 sudah mulai terbuka mengenai kesiapan mereka untuk bertarung di 2024. Mengenai hal ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan sinyal siap menghadapi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. Prabowo pun menjawab bahwa Gerindra bersama Nasdem menghormati keputusan masing-masing partai politik menyikapi pencalonan presiden. Kami akan menghormati keputusan politik masing-masing dan kami bertekad melakukan komunikasi yang lebih intensif, kata Prabowo. Diketahui Anies saat ini berstatus baca pres 2024 dari koalisi perubahan yang dikawal Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Sementara itu Prabowo memperoleh amanah dari Partai Gerindra untuk maju sebagai Capres 2024 di momen Rapimnas pada Agustus 2022. Menurut Prabowo, setiap partai memiliki agenda masing-masing yang berkaitan dengan pencalonan presiden. Kalaupun Anies sudah menjadi keputusan politik Nasdem dan kawan-kawan, ya kami menghormati, kami hadapi, kan rakyat yang memilih, oke? Kata mantan Danjen Kopassus TNI AD itu. Kalau 2024 Prabowo lawan Anies, aku kan milih Prabowo. Ciletuk salah satu anggota keluarga terkasih beberapa saat yang lalu setelah membaca tulisan saya mengenai pertemuan Prabowo dengan Jokowi di MRT. Saya tersenyum sambil menimpali, iya sih sepanjang gak ada calon lain yang selevel Jokowi. Ya, politik mengajarkan kita untuk melihat berbagai hal atau masalah dari berbagai sudut pandang. Dalam politik tak ada yang abadi. Lawan bisa menjadi kawan, kawan bisa menjadi lawan. Nilai terpenting dalam politik yang bisa dijadikan pegangan supaya tidak kebablasan adalah for the greater good. Terjemahan bebasnya adalah untuk kepentingan yang lebih besar, dalam hal ini adalah berbangsa dan bernegara. Sejujurnya, kita mengetahui bahwa di samping ketidakjelasannya dalam memimpin Jakarta, Anies Baswedan ini merupakan calon potensial Pilpres 2024 dengan catatan kalau dalam perjalanan tidak ditemukan atau muncul calon setara Jokowi. Jadi jangan ngamuk dulu nih ya kalau kita ngebahas ini. Namanya juga berbagai kemungkinan kan. Nggak bisa dipungkiri juga kelihayan dari Anies Baswedan berkata-kata dan ngeles serta bermain seribu kaki kanan kiri sejauh ini berhasil mempertahankan citranya sebagai orang yang relatif oke punya. Pendukungnya sebagian besar terdiri dari kaum fanatik plus kembang-kembangan golongan anonim dan lebay bertelinga tipis haus rayuan. Semua keamburadulan Jakarta seolah-olah hilang dengan olah kata yang luar biasa. Mungkin bukan hanya penduduk Jakarta, tetapi ada juga penduduk di daerah-daerah lain Indonesia yang juga terhanyut untuk memilihnya. Dan kalau kita cermati, perjalanan sang Anies Baswedan ini akan mengingatkan kita kepada salah satu tokoh cerita Donald Bebek, yaitu si Untung, yang umumnya selalu untung kalau perlu dengan tipu daya dan di atas penderitaan si Donald Bebek. Ya, Untung ini punya kemampuan memutarbalikkan fakta sehingga menguntungkan posisinya. Ya, bukan sekali dua kali si Anies Baswedan harus menggunakan kemampuan berkelit secara maksimal dan berhasil. Mulai dari sejak saat dihentikan dari menteri dengan isu skandal bukunya, lalu jadi gubernur DKI dengan isu SARA, sekarang si Anies Baswedan mulai bersiap-siap menuju Pilpres 2024 dan mulai menjalin kemesraan dengan Nasdem. Well, patut diacungi jempol walaupun caranya memang tidak elok.